Dan sekarang tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama pemaparan materi utama pada malam hari ini, ya, yang bertemakan memahami prioritas antara berbagai ibadah bersama narasumber kita Ustadz Arfan Arifuddin SSMAG. Kepada beliau kami persilahkan dengan penuh hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, hafizakumullah taala jami'an. Kita bersyukur pada malam hari ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa eh, dalam kegiatan konsultasi syariah. Semoga pertemuan ini menjadi eh, manfaat dan ilmu yang berberkah bagi saya dan bagi kita semua. Malam hari ini eh, kita sampai kepada atau memilih ayat yang ke ayat surah Al-Baqarah ayat 177 dari dengan penjelasan dari kitab At-Tafsir wal Bayan li Ahkamil Quran karya Syekh Abdul Aziz Tarifi hafizullah taala. Dan ayat yang kita pilih Al-Baqarah ayat 177, firman Allah Subhanahu wa taala, laisal bir a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, yang artinya bukanlah merupakan kebaikan atau bukanlah yang dimaksud dengan albir kebajikan ibadah adalah dengan kalian memalingkan wajah kalian ke timur atau ke barat. Ayat ini termasuk ayat cukup panjang para hadirin sekalian, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa perkara ibadah itu bukan semata tentang menghadapkan wajah dengan menghadapkan wajah, menggerakkan badan dengan gerakan-gerakan tertentu atau kepada arah-arah tertentu, tapi justru ibadah adalah melakukan hal-hal sebagaimana yang dirincikan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Nah, dari ayat yang sangat mulia ini para jemaah sekalian, para hadirin, Syekh Hafizullah Ta'ala mengangkat sebuah pembahasan yang berjudul eh, Al-Aulawiyat, Al-Aulawiyat, yang kita terjemahkan dengan prioritas. Eh, Al-Aulawiyat ini jamaah sekalian jamak dari kata aula yang artinya lebih utama, lebih utama. Kemudian eh, para ulama menyebutkan bahwa di dalam kita menjalankan ibadah, serangkaian aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan ini, ibadah-ibadah ini tidak tidak semuanya berada pada satu level yang sama. Ada yang paling penting, ada yang lebih di bawah dari itu, kemudian berderajat-derajat tingkatannya. Sehingga ada yang namanya satu ibadah aula atau lebih penting ketimbang ibadah yang lain. Satu perkara lebih penting ketimbang ketimbang perkara yang lain. Sehingga ilmu yang membahas tentang bagaimana memahami satu ibadah lebih penting dibanding ibadah yang lain dan satu perkara lebih urgen dibanding perkara yang lain, mereka sebut dengan istilah fikih al-aulawiyat atau fikih tentang prioritas. Fikih tentang prioritas. Ini tentu pembahasan tersendiri yang sebenarnya sangat luas. Namun Syekh Abdul Aziz Hafizahullah Ta'ala menyebutkan ini secara ringkas sebagai tafsir dan sebagai faidah yang bisa diambil dari ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 177. Syekh Hafizullah Ta'ala berkata, wa innama dhalla ahlul kitab bijahlihim bil awlawiyat fid din, bahwa umat terdahulu dari kalangan ahli kitab mereka itu tersesat dikarenakan mereka tidak mengerti al-aulawiyat atau prioritas di dalam agama. Wa hakadha tadillu al-umamu idza kana ladaiha dinun aw qanun fatada'u al-usula makana al-furu'. Demikianlah umat-umat terdahulu mereka tersesat karena ketika mereka punya agama, ketika mereka punya aturan,
maka mereka menjadikan al-usul itu layaknya furu' dan sebaliknya. Maksudnya adalah ada hal-hal yang sifatnya usul, ada hal-hal yang sifatnya sangat urgen menjadi pondasi di dalam agama, namun disikapi layaknya hal-hal furu' belaka, disikapi layaknya hal-hal yang tidak menjadi pondasi, tidak menjadi landasan, tapi hal cabang-cabang belaka, hal-hal yang sifatnya parsial belaka. Atau sebaliknya, ada hal-hal yang sebenarnya sifatnya furu', cabang, tetapi malah diperlakukan seakan-akan dia merupakan pondasi atau dasar sebuah agama. Jadi hal ini terjadi karena mereka tidak paham bagaimana memprioritaskan dan mendahulukan sesuatu. Sedangkan mereka terbalik dalam memprioritaskan sesuatu dikarenakan apa? Dikarenakan mereka menggunakan hawa nafsu mereka sebagai ukuran. Ya, mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai ukuran. Artinya mereka menganggap sesuatu itu penting dan tidak penting bukan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan hawa nafsu. Syekh mengatakan, "Wan nafsu idza ahabbat syai'an 'azzamathu wal tamassat ma ya'dhiduhu minal adillah." Dan kenyataannya jiwa manusia, kata beliau, ketika dia mencintai sesuatu, cenderung pada sesuatu, maka jiwa akan mengagungkan sesuatu tersebut dan mencari-cari, ya, mencari-cari dalil, mencari-cari ayat, mencari-cari hadis, sehingga dengannya dia bisa mengesankan bahwa amalan yang dia cintai tersebut merupakan amalan yang besar. Ya. Sehingga ketika dia melakukannya, dia seakan-akan telah melakukan sebuah amalan besar. Padahal besarnya amalan tersebut itu hanya karena prasangkaan belaka. Sedangkan pada hakikatnya amal tersebut bukanlah sesuatu amalan yang besar. Nah, tetapi karena dia memaksakan, dia mencari-cari alasan, mencari-cari dalil secara takalluf, secara memaksakan diri, sehingga akhirnya seakan-akan apa yang dia lakukan merupakan sebuah hal yang besar, hal yang istimewa, padahal dia adalah amalan yang biasa-biasa saja. Allahul musta'an. Maka dari itu Syekh mengatakan bahwa di antara tugas yang sangat penting yang semestinya dimiliki oleh seorang alim adalah mengembalikan aturan-aturan atau mengembalikan posisi dari berbagai amalan di dalam agama ini ke tempatnya semula. Artinya sesuatu yang penting tapi direndahkan oleh umat, maka seharusnya dikembalikan ke tempatnya semula agar dia dianggap penting kembali. Atau sesuatu yang tidak sepenting itu, hal-hal yang sifatnya kecil, yang dianggap besar oleh umat secara umum, maka harusnya dikembalikan ke tempatnya untuk jangan dijadikan pada posisi yang sebesar itu. Seperti itu seterusnya, dan agar para ulama, orang yang punya ilmu itu mengkelirkan, membersihkan kerancuan yang ada di tengah-tengah umat ini ketika mereka tidak bisa membedakan mana yang urgen, mana yang tidak begitu urgen. Eh, Beliau mengangkat contoh di dalam ayat yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taubah. Allah berfirman kepada orang-orang Quraisy yang ada di Mekah di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang pada saat itu umumnya mereka masih kafir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. Atau ayat 19 yang artinya, apakah kalian apakah kalian menjadikan urusan memberi minum para jamaah haji dan mengurus Masjidil Haram, ya, karena Masjidil Haram pada hari itu dikuasai oleh orang-orang kafir Mekah, dan orang-orang kafir Mekah benar adanya bahwa mereka sangat memuliakan Ka'bah, mereka sangat menghormati Masjidil Haram, dan mereka betul-betul menjadi pelayan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji di zaman jahili, bahkan sejak di zaman jahiliyah mereka sangat mengagungkan hal tersebut. Namun justru di saat yang sama mereka memerangi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya, bahkan menghalang-halangi mereka orang-orang Muslim itu untuk berhaji dan berumroh di Masjidil Haram. Jadi seakan-akan mereka mengagungkan sebuah ibadah, yaitu menghormati Masjidil Haram dengan penghormatan yang begitu besar, namun justru meremehkan yang namanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Hafizullah taala, orang-orang Quraisy
orang-orang Quraisy suka untuk mengurus Masjidil Haram. Kenapa? Karena ketika mereka mengurus Masjidil Haram, maka mereka mendapatkan posisi yang terhormat. Mereka mendapatkan kedudukan sosial yang sangat tinggi di tengah-tengah orang Arab, sehingga mereka memberikan perhatian yang begitu besar. Mereka memberikan perhatian yang begitu besar terhadap pengelolaan dan perawatan Masjidil Haram. Namun justru tidak diragukan bahwa itu adalah sesuatu yang mulia, tapi ironisnya adalah justru ada yang lebih mulia daripada itu, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Namun karena bagi sebagian mereka iman kepada Allah dan mentauhidkan Allah tidak begitu menguntungkan secara sosial, bahkan mungkin bisa merugikan, merusak status mereka, maka justru mereka meninggalkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menggambarkan bahwa orang-orang Quraisy pada saat itu sedang tidak memahami fikih prioritas, bahwa beriman kepada Allah itu lebih penting ketimbang mengurus Masjidil Haram, sehingga mereka mendahulukan yang lebih rendah ketimbang dan kemudian meninggalkan hal yang lebih tinggi daripada itu. Artinya mereka salah memahami prioritas. Berikutnya Syekh Hafizallahu taala juga mengutip ayat yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, artinya orang-orang saleh itu, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menyedekahkan harta mereka kepada orang yang membutuhkan, ala hubbihi, padahal mereka sangat mencintai harta tersebut. Ya, subhanallah. Jadi bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya bahwa ya harta itu memang sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia. Bahkan sampai level orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa pun dikatakan mereka mencintai harta. Ya, mereka mencintai harta. Ala hubbihi. Ya, wa atal mala ala hubbihi. Artinya mereka mencintai harta. Tapi eh, apa bedanya orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa, kaitannya dengan mencintai harta? Perbedaannya adalah orang-orang yang tidak bertakwa, tidak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan cinta mereka kepada harta sebab untuk mereka bersifat pelit dan tidak mau memberikan sedekah, bahkan tidak mau memberikan zakat padahal itu wajib atas mereka. Kalau misalnya mereka termasuk orang yang wajib membayar zakat. Adapun orang-orang soleh, orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, betul mereka juga secara tabiat mencintai harta, tetapi mereka tidak menjadikan harta itu sebagai prioritas. Ya, mereka tidak menjadikan harta itu sebagai prioritas nomor satu. Bahkan bagi mereka ada yang lebih penting daripada harta itu, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa dicapai dengan justru menyedekahkan harta tersebut. Justru dengan menyedekahkan harta tersebut. Jadi dari sini bisa kelihatan eh, eh, harta tetap penting, ya harta penting, tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, harta adalah nomor satu. Adapun bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, harta tetap penting, tapi dia bukan nomor satu. Justru yang nomor satu adalah bagaimana mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu tidak jarang harus dibuktikan dengan justru menyerahkan harta tersebut kepada orang yang membutuhkan. Ayat-ayat yang serupa bunyinya jumlahnya cukup banyak, bervariasi redaksinya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala Al-Insan, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Bahwa mereka suka makanan, mereka punya harta, mereka punya makanan yang mereka sukai, tapi tidak jarang mereka justru memberikan makanan yang mereka sukai tersebut kepada orang lain karena mereka memahami bagaimana prioritas yang sesungguhnya. Allah juga berfirman dalam Ali Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mencapai yang namanya albir, kebajikan yang sempurna, sampai kalian menginfakkan sebagian dari yang kalian cintai. Jadi intinya syahid yang kita mau ambil, Syekh ingin tunjukkan di dalam ayat ini, para jamaah sekalian, para hadirin, adalah bahwa sekali lagi tidak cukup dengan kita mengetahui bahwa ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang buruk. Tetapi kita harus tahu bahwa terkadang ada sejumlah hal yang baik, kita mesti bedakan mana yang paling baik di antara yang terbaik untuk kita lakukan. Artinya di hadapan kita ada dua tiga kebaikan, tidak cukup dengan kita hanya mengetahui bahwa semuanya baik, ayo kita lakukan semua. Ya kalau kita bisa lakukan semua, alhamdulillah. Ya kalau kita bisa lakukan semua, alhamdulillah. Tapi tidak jarang bahwa kita dihadapkan kepada pilihan semuanya baik, maka kita harus menyisihkan salah satunya
maka tentu kita harus punya ilmu bahwa ini lebih baik ketimbang yang lain, sehingga kita bisa memilih, menentukan pilihan bahwa ini lebih layak untuk dikerjakan ketika harus berbenturan dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Bahkan sebaliknya, para jamaah sekalian, para hadirin, bahwa terkadang kita dihadapkan pada sejumlah kondisi, semuanya buruk, ya. Semuanya buruk. Ya, kalau kita bisa tinggalkan semuanya, alhamdulillah. Namun terkadang kita terpaksa untuk tidak bisa lepas dari salah satu dari keburukan tersebut, maka kita harus ketahui mana yang paling buruk sehingga kita bisa tinggalkan yang paling buruk tersebut, beralih kepada sesuatu yang keburukannya lebih ringan. Ini di antara makna perkataan sebagian ulama, misalnya yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwa al-faqih haqqal fiqhi, atau orang yang fakih dengan sebenar-benarnya bukanlah orang yang hanya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi kata beliau, man arafa khairal khairain wa arafa syarras syarrain. Orang yang benar-benar fakih, orang yang benar-benar faham agama adalah orang yang paham mana yang lebih baik di antara dua kebaikan, sehingga dia pilih yang paling baik tersebut, dan mana yang paling buruk di antara dua keburukan, sehingga dia bisa memilih, sehingga dia bisa menentukan mana yang lebih penting untuk ditinggalkan ketimbang keburukan-keburukan yang lainnya. Allah Ta'ala alam, ini sebagai pengantar dan materi singkat dari Syekh penulis kitab ini, dan pengantar bagi pertemuan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Allah Ta'ala alam. Baik, Masya Allah, Barakallahu fikum Ustadi atas penjelasan wawasannya pada malam hari ini berkaitan dengan tema. Dan baik, kita masuk kepada sisi tanya jawab yang tadi kita sudah sampaikan. Silahkan para pemirsa sekalian bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom komentar Zoom atau bisa melalui pesan WhatsApp 0853 4228 1218. Alhamdulillah Ustadz, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk ini. Kita bacakan dulu pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, nama Ana Ardi dari Tanjung Pinang, Kepri. Ingin bertanya, Pak Ustadz, waktu akhir salat Isya itu yang benarnya sampai kapan Pak Ustadz? Apakah tengah malam atau fajar shadiq? Syukran wa jazakallahu khairan. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Tentu waktu akhir dari waktu sholat Isya sebenarnya ada beberapa pendapat, namun wallahu taala alam, yang kami ketahui sebagaimana misalnya yang difatwakan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah taala, bahwa akhir dari waktu sholat Isya adalah nisful lail, seperdua malam, setengah malam, paruh pertama malam. Artinya kalau anggaplah kita hitung malam dari jam 6 maghrib sampai azan subuh, maka ya mungkin kita katakan pertengahan malam itu ya kurang lebih jam 11, ya, kurang lebih jam 11. Berarti semestinya kalau kita dalam keadaan sadar, mungkin kita begadang karena ada hal tertentu dan kita belum sholat Isya, maka tidak semestinya kita menunda menunda sholat Isya lebih dari di atas jam 11, apalagi sampai jam 12 malam, karena itu sudah melampaui pertengahan malam yang dikatakan sebagai akhir dari waktu sholat Isya. Itu satu gambaran kondisi. Tapi gambaran kondisi yang lain yang juga sangat penting untuk disebutkan di pertanyaan ini adalah bahwa bisa jadi seseorang mungkin kecapean sehingga ketiduran, dan dia mungkin baru bangun menjelang sholat subuh, ya, belum sholat subuh. Mungkin dia bangun setengah jam sebelum sholat subuh, dia baru sadar ternyata belum sholat Isya, maka tetap saja dia semestinya tetap mengerjakan sholat Isya pada waktu tersebut, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man nama anis shalah aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha la kafarata laha illa dzalik." Siapa yang lupa untuk melaksanakan sholat atau lalai dari melaksanakan sholat mungkin karena tertidur, maka hendaknya dia melakukannya ketika dia sudah ingat atau dia terbangun dari tidurnya tersebut. Allah taala alam. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk ini Ustaz. Mengapa sebagian orang bisa salah dalam menempatkan prioritas? Ini Ustaz, ada biasa sebahagian orang yang mereka salah memprioritaskan ibadah. Misalnya sangat semangat dalam melaksanakan ibadah sunnah,
tapi ternyata lalai terhadap amalan-amalan wajib. Yang ini mungkin kadang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, Masya Allah. Ini pertanyaan sangat penting. Eh, Sebabnya kita bisa salah prioritas itu salah satu yang paling utama adalah karena faktor ilmu. Ya, faktor ilmu. Em, Juga Syekh Abdul Aziz Tarifi Hafizullah juga punya makalah atau punya semacam kutipan yang lain, tapi bukan dari kitab ini setahu kami. Beliau mengatakan bahwa eh, masalah ini bahkan tidak hanya menimpa orang-orang awam, bahkan terkadang sebagian dari kalangan orang yang punya ilmu pun, bahkan ahli ibadah misalnya, terjatuh pada masalah ini. Nah, beliau mengatakan yang artinya eh, ujian bagi orang awam itu adalah membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ya. Nah, bagi kita-kita ini, umumnya kita ini masyarakat awam yang belum mendalami ilmu, kita bahkan terkadang tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga kadang kita melakukan yang buruk, melakukan yang salah, padahal ada yang benar dan ada yang semestinya kita lakukan. Akan tetapi bahkan sebagian ahli ibadah, mungkin ahli ilmu, justru levelnya lebih sulit, yaitu alhamdulillah mereka umumnya sudah terlepas dari hal-hal buruk, tapi mereka naik kepada ujian yang lebih sulit, yaitu mereka sibuk melakukan yang mafdul dan meninggalkan yang fadil. Itu kata beliau. Artinya mafdul artinya sesuatu yang bagus, ya bagus, tapi ada yang lebih bagus daripada dia. Ada yang lebih bagus daripada amal tersebut yang disebut dengan amal yang fadil. Maka kata Syekh Hafizahullah, kadang sebagian ahli ilmu, ahli ibadah sibuk dengan yang mafdul, bagus tapi tidak ideal. Kemudian dengan sebab itu mereka meninggalkan sesuatu yang fadil, sesuatu yang lebih utama daripada itu. Contoh, penanya sendiri, alhamdulillah tadi sudah menyebutkan contoh yang sangat relevan, yaitu terkadang kita sibuk dengan amalan sunnah, namun menelantarkan amalan wajib. Subhanallah, ini fenomena yang bisa sering bahkan kita terjadi pada diri kita dan orang-orang sekitar kita. Ada ungkapan dari ba'dus salaf, dari antara para salaf, beliau mengatakan, atau mereka mengatakan, siapa yang terhalangi dari siapa yang sibuk beramal wajib sehingga dia tidak punya waktu untuk mengamalkan sunnah, maka dia ma'zur. Artinya dia dimaafkan. Dia sibuk dengan sesuatu yang wajib sehingga tidak punya waktu untuk mengerjakan yang sunnah, maka dia ma'zur. Dia mendapatkan uzur, dia tidak ada masalah sama sekali. Tapi sebaliknya, siapa yang sibuk dengan amalan sunnah sehingga tidak punya kesempatan untuk melakukan yang wajib, maka dia magrur, dia tertipu. Allahul musta'an. Dia kira dirinya bagus, padahal dia sebenarnya tidak lebih kecuali dalam keadaan tertipu. Ya, kecuali dalam keadaan tertipu. Eh, Sebagai contoh, subhanallah ya, ada contoh yang kami pernah baca, sebuah kisah. Ada seorang anak muda di zaman dahulu, eh, suka sekali berhaji dengan berjalan kaki. Tentu amalan yang sangat berat, ya, amalan yang sangat berat. Dan yang namanya haji kan wajibnya cuma satu kali, ya, wajib satu kali. Tapi dia melakukan lebih daripada itu. Dia berjalan kaki dari tempat yang jauh untuk melaksanakan ibadah haji. Satu hari, ya bukan ibadah haji, artinya sudah selesai ibadah hajinya yang kesekian. Satu malam dia diminta oleh ibunya sendiri untuk di tengah malam untuk mengambilkan air minum. Nah, anak ini merasa bahwa tidak bisa berdiri, subhanallah. Dia tidak bisa berdiri, untuk merasa sangat lelah untuk mengambilkan air untuk ibunya yang sedang meminta air minum. Akhirnya dia sadar bahwa subhanallah, dia telah sibuk melaksanakan amalan yang sunnah berupa amalan haji, bahkan sangat lelah, kakinya begitu kuat untuk mengerjakan amalan sunnah. Namun kenapa kekuatan itu justru lenyap ketika bahkan dia dituntut untuk melakukan amalan wajib, yaitu berbakti kepada orang tua. Allahul musta'an. Ini satu contoh di antara sekian banyak contoh masa klasik ataupun kontemporer, tidak jauh dari model-model semacam ini. Allahul musta'an. Ya, Baik, Masya Allah. Ini juga Ustadz, kadang-kala ada eh, kasus ketika Ramadan. Alhamdulillah ini mungkin karena sudah mau Ramadan, ya, biasa apa mengutamakan sholat tarawih, tapi tidak sholat isya. Masya Allah. ya, Allahul musta'an. Ya, ya, seperti Nah, itu sangat disayangkan ya. Jadi sudah sangat semangat tarawih tapi tidak salat isya. Nah, ya, tentu ini termasuk tidak lepas dari contoh yang semacam ini. baik, barakallah Ustadz. Kita beralih ke
pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari Ahmad. Afwan Ustadz, benarkah bahwa amalan yang terbaik adalah yang konsisten dilakukan? Terkait ini saya ingin bertanya tentang sholat sunnah rawatib. Saya sulit istiqomah untuk menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, jadi hanya bisa 2 rakaat saja. Sehingga total dalam sehari hanya 10 rakaat. Apakah 10 rakaat ini belum termasuk dalam hadis yang dibangunkan rumah di surga bagi yang menjaga 12 rakaat rawatib? Baik. Masya Allah ya. Pertanyaan yang menggambarkan semangat beribadah yang luar Masya Allah. biasa dari Bapak Abu Yahya atau Ahmad. Eh, saya dan kita semua bisa meniru semangat beliau. Di pertanyaan pertama adalah bahwa apakah benar eh, amalan yang terbaik adalah amalan yang konsisten? Jawabannya benar. Jawabannya datang langsung dari Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah dan sahabat yang lainnya bahwa eh, ahabul a'mali ila Allah adwamuha wa in qallah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling konsisten meskipun sedikit secara kuantitas. Ya, meskipun sedikit secara kuantitas. Kenapa bisa paling dicintai? Karena orang yang melaksanakan ibadah meskipun sedikit tapi konsisten, pada akhirnya sebenarnya secara kuantitas bisa mengalahkan orang yang ibadahnya banyak tetapi terputus-putus. Ya, gambaran sederhananya, kalau ada di antara kita yang rajin membaca, ya anggaplah kita ada di antara kita yang konsisten membaca, ya mungkin setengah juz satu hari, setengah juz per hari, tapi dia konsisten sepanjang bulan, sepanjang tahun, bahkan seumur hidupnya dia baca seperti itu, pasti akan membaca lebih banyak ketimbang orang yang mungkin ketika lagi semangat baca 5 juz. Tapi itu sekali dalam sepekan atau sekali dalam sebulan ketika timbul semangatnya belaka, setelah itu ditinggalkan lagi. Ya secara kuantitas pun pada akhirnya orang yang konsisten meskipun sedikit pasti lebih banyak hasilnya ketimbang orang yang lebih banyak tapi terputus-putus. Kemudian yang kedua, nilai dari sebuah ibadah itu juga memang dilihat dari bagaimana keistiqomahannya. Ya, kita tahu salah satu nilai ibadah bukan dilihat hanya bagaimana kita mengerjakannya satu dua kali, tetapi nilai dari ibadah, pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala juga dilihat ketika dia sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Istilahnya kita istiqomah mengerjakan ibadah tersebut, maka dia punya nilai tersendiri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena dia lebih mengantarkan kepada istiqomah, lebih mengantarkan kepada istiqomah. Itu sekelumit tentang bagaimana amalan yang eh, sedikit tapi konsisten itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, pertanyaannya tentang bagaimana dengan eh, apa namanya? Hadis ya, dalam hadis Ibnu Umar bahwa dibangunkan surga bagi orang yang bisa menghidupkan sholat sunnah rawatib sebanyak 12 rakaat. Ya, jawabannya betul 12 rakaat termasuk 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Ya, 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Namun penanya di sini mengatakan kesulitan biasanya hanya bisa 2 rakaat dalam sehari. 2 rakaat sebelum zuhur mungkin karena ada faktor kesibukan, keadaan kantor mungkin ya, mungkin kantor kita ketat sehingga tidak punya waktu untuk lebih bersiap untuk sholat zuhur. Maka Allah Ta'ala alam kita katakan kita prasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rahmat Allah sangat luas ketika Dia sudah melihat kesungguhan kita. Namun ternyata memang hanya mentok hanya bisa dapat 2 rakaat, padahal kita sangat mau. Kita tidak ragu bahwa bisa jadi Allah sudah mencatat bahwa kita mengerjakan 4 rakaat, meskipun kenyataannya kita hanya bisa mengerjakan rakaat secara fisik. Karena kita ketahui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal amalu binniyat. Amal itu dihitung dari niatnya. Kita sudah bersungguh-sungguh, Bapak penanya sudah bersungguh-sungguh, sudah meniatkan itu. Namun karena kondisi yang sulit sehingga dia hanya bisa mengerjakannya 2, maka kita sangat berharap dan bahwa kita sudah dapat pahalanya meskipun mungkin belum terlaksana secara sempurna. Dan kita mengatakan bahwa sekali lagi rahmat Allah sangat luas, sangat mungkin insya Allah juga memberikan pahala yang tidak yang sama besarnya dengan orang-orang yang dijanjikan untuk dibangunkan surga bagi orang yang menghidupkan rawatib, sunnah rawatib sekian belas rakaat dalam sehari. Barakallahu fikum. Allah taala ala. Nah, Ustaz, ini ada lagi satu pertanyaan, Ustaz. Bagaimana sebaiknya kita memprioritaskan amalan dalam kondisi darurat atau saat banyak kewajiban bersamaan? Misalnya kerja, dakwah, dan keluarga.
Masya Allah. Ya. Iya, ketika berbenturan semua kewajiban, kewajiban itu pun sebenarnya masih eh, meskipun namanya wajib, wajib ini pun masih bertingkat-tingkat. Ada namanya fardu ain, kemudian ada namanya fardu kifayah. Fardu ain adalah fardu individu, artinya tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, kita sendiri yang harus mengerjakannya. Adapun fardu kifayah artinya fardu kolektif ketika dilaksanakan oleh orang lain, maka mungkin kita tidak lagi terbebani dengan kewajiban tersebut. Ya, anggaplah tadi apa tadi contohnya keluarga, pekerjaan, apa tadi dakwah. Dakwah. Eh, Kalau hal-hal besar seperti ini, setahu kami sebenarnya eh, ya artinya secara teori mudah sebenarnya karena mengurus dakwah, mengurus keluarga dan mengurus pekerjaan pada dasarnya dia kewajiban yang waktunya luas. Dia tidak dia tidak waktunya sempit. Anggaplah yang paling sulit itu ketika waktunya sempit. Misalnya, anggaplah misalnya apa ya? Anggaplah misalnya eh, misal jihad ya, misal jihad. Ya, jihad. Waktunya kan jelas harus jihad misalnya berbenturan dengan panggilan orang tua. Ya, orang tua sedang panggil, kemudian genderang jihad juga sedang ditabuh. Kita dua-duanya harus ada di situ. Ini yang sulit karena memang waktunya bersamaan. Tapi kalau ya saya tidak meremehkan persoalan ini, tapi secara umum kita paham bahwa dakwah ini, alhamdulillah, insya Allah tidak sampai 24 jam. Ya, mengurus keluarga juga insya Allah tidak sampai 24 jam. Pekerjaan juga ada waktu-waktu tertentu. Jadi secara ya, secara konsep atau secara teori sebenarnya insya Allah bisa ini lebih kembali yang seperti ini lebih kembali kepada manajemen waktu. Ketika kita berada di kantor ya kantor, ketika kita berada di kantor ya memang betul-betul kita kerja. Jangan kita di kantor malah pikirkan keluarga, malah pikirkan dakwah sehingga semuanya tidak ada yang berhasil. Pas di pulang ke rumah, yang waktunya harusnya bersama keluarga, anak-anak, istri, malah main HP. Gara-gara misalnya alasannya misalnya dakwah atau alasannya kantor. Atau sebaliknya pas sudah tiba di medan dakwah, harusnya musyawarah, malah pikirkan pekerjaan kantor, malah pikirkan keluarga. Jadi jangan malah dicampur baurkan. Jadi sebaiknya fokus ke waktunya masing-masing. Insya Allah, istain billah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah bisa dikolaborasikan. Allah Taala. Alam. Masya Allah. Nah, Ustaz tadi ini ada masuk lagi pertanyaan dari hamba Allah. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya dan sebahagian jamaah merasa terganggu kekhusyuannya dengan anak kecil yang dibawa oleh orang tua ke masjid, di mana anak ini berlarian dari ujung ke ujung melewati jamaah, juga mengganggu dan memukul anak kecil lain yang tenang. Usianya sekitar 2 tahun 7 bulan. Mohon nasihat apa yang harus kami sampaikan ke orang tuanya agar tidak tersinggung. Mungkin belum saatnya anak dibawa ke masjid. Nah, Ya, saja. Masya Allah. Eh, Bu Yahya ini saya baru perhatikan Bu Yahya ini Ustaz Amirullah ya. Pertanyaannya dari Pak Ahmad tadi Abu Yahya juga. Saya salah. Kemudian kedua hamba Allah. Taib, syukran. Barakallahu fiik. Pertanyaannya ini eh, ya betul ya bahwa eh, kita katakan dulu bahwa memang membawa anak-anak ke masjid ini juga bagian dari ibadah yang harus kita lihat prioritasnya. Eh, Artinya ada waktu di mana semestinya anak dibawa dan tidak dibawa. Yang kita tekankan bahwa anak baru dibawa ke masjid ketika dia sudah mumayyiz. Ataupun kalau seandainya dia belum mumayyiz, maka paling minimal kita lihat dengan kita yakin atau kita duga dengan kuat bahwa anak kita ini termasuk anak yang tenang dan dia tidak akan mengganggu orang lain. Atau paling amannya ketika dia sudah mumayyiz, dia sudah bisa ditegur, jangan ribut, jangan lari-lari, maka sudah pada saat itulah kita dianjurkan untuk membawa mereka ke masjid, karena ketika mereka sudah mumayyiz di sana di usia itulah mereka bisa istilahnya mencerna apa yang terjadi di masjid. Oh, ternyata kita harus sholat, kita sedang beribadah, kita sedang ada di rumah Allah. Disitulah mereka akan mengalami fase pembelajaran. Ya, mereka di situ justru disitulah mereka mendapatkan pembelajaran. Tapi kalau dia dibawa pada usia 2 tahun, 3 tahun yang belum mengerti apa-apa, tujuan kita untuk membawa mereka beribadah, mereka tidak akan paham apapun. Mereka tidak sedang mengalami proses pembelajaran apapun. Justru yang terjadi ya sebagaimana disebutkan bahwa yang ada mereka Allah musta'an justru mengganggu orang lain. Nah, jadi kita di sinilah prioritas bahwa kita melihat bahwa kekhusyuan jamaah merupakan maslahat umum.
Sedangkan membawa anak kita ke masjid dalam rangka pendidikan, itu pun sebenarnya meskipun belum sempurna karena dia masih kecil, itu adalah maslahat pribadi. Ya. Dan maslahat pribadi tidak boleh menjadi alasan kita merusak maslahat umum. Artinya kita mau anak kita suka ke masjid, satu orang, itu maslahat pribadi kita, tapi malah kita resikokan dengan merugikan maslahat umum, mengganggu kekhusyuan jamaah secara keseluruhan, secara umum. Ini jelas prioritas yang agak keliru dalam hal ini. Tetapi bagaimana menyampaikannya kepada orang tua, ini lagi persoalannya nomor dua lagi. Ini persoalannya lebih kembali ke ini ke pendekatan sosial. Tidak harus mungkin kita yang tegur, mungkin bisa misalnya kita pakai cara pihak ketiga ini, saya pihak ketiga ini yang paling aman. Karena kalau kita yang tegur langsung, cenderungnya memang orang tua pasti akan, ya umumnya ya, orang tua akan tersinggung kalau anaknya ditegur. Kita kan sama-sama jamaah ceritanya. Saya jamaah, Anda jamaah. Kita sama-sama punya hak menggunakan masjid ini. Kenapa Anda mau larang-larang saya misalnya bawa anak saya? Maka yang paling aman adalah sebenarnya kembali ke ini, bawa urusan ini ke penanggung jawab dan misalnya pengurus masjid. Tidak harus ditegur secara pribadi orang tersebut, tapi mungkin bisa dibikin pengumuman atau aturan di masjid itu bahwa yang boleh dibawa anak-anak yang boleh dibawa sebaiknya yang sudah mumayyiz dan seterusnya, seterusnya. Artinya yang saya mau katakan bahwa sebaiknya gunakan pihak ketiga. Ya, sebaiknya gunakan pihak ketiga. Sekali lagi bisa pengurus masjid tersebut atau kebetulan misalnya ada ustadz yang rutin ceramah di masjid itu, ya manfaatkan ustadz itu, tanyakan gimana hukumnya supaya dia sampaikan ceramahkan secara umum, dan diharapkan orang tua yang membawa anak tersebut bisa mendengarkan dan bisa menjadi pelajaran dan pengingat baginya untuk lebih bijak dalam membawa anak-anak ke masjid. Wallahu a'lam. Al-Musta'an. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. eh, ini masuk lagi pertanyaan Ustadz dari hamba Allah. Izin bertanya Ustadz, dan di luar materi, dalam surah An-Nisa ayat 57, Allah Subhanahu wa taala katakan orang beriman dan mengerjakan kebajikan akan masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pertanyaan kami, apakah maksud mengalir di bawahnya sungai-sungai ini adalah seperti dalam kerajaan Nabi Sulaiman dalam surah An-Naml ayat 44, atau seperti gambaran kita berada di atas gunung kemudian di bawah gunung itu ada sungai-sungai, karena Allah katakan di bawahnya sungai bukan di dalam surga. Afwan Ustaz, kami hanya ingin tahu. Syukron. Ya, insyaallah. Ya, ini pertanyaan yang penting juga. Ya. Kami ingin tahu, ya artinya memang ya, kita bahkan memang perlu untuk tahu hal-hal semacam ini supaya kita semakin termotivasi untuk masuk ke dalamnya. Eh, Pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga dalam kondisi yang jauh lebih baik ketimbang apa yang bisa kita bayangkan di dunia ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga dengan kondisi yang berlipat-lipat kali jauh lebih baik ketimbang hal terbaik yang bahkan bisa kita bayangkan. Artinya, kalau kita bisa melihat pemandangan yang paling indah, bahkan jangankan melihat pemandangan, menghayalkan ya. Artinya tidak ada di wujudnya di dunia ini. Kita hanya bisa berhayal bahwa kayaknya ini pemandangan yang paling indah yang saya bisa bayangkan. Itu surga tetap jauh lebih indah ketimbang hayalan terbaik yang bisa kita bayangkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala supaya kita tertarik kepada surga dan memotivasi kita untuk beramal untuk masuk ke dalam surga tersebut, memberikan gambaran yang bisa kita tangkap dengan akal kita, memberikan kita gambaran yang bisa kita tangkap dengan akal kita. Karena seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang tidak bisa sampai kepada akal kita, maka bisa jadi kita tidak akan tertarik. Ya. Misalnya anggaplah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan benda-benda yang tidak pernah kita kenal. Allah SWT menyebutkan benda-benda yang tidak pernah kita kenal di surga itu ada begini, ada begitu. Dengan benda-benda yang kita tidak kenal, ya mungkin kita tidak akan tertarik. Ya, anggaplah misalnya ya pendekatannya, anggaplah misalnya kita ya di kampung mungkin ya di pedalaman, ya kita mungkin taunya ya ada apa misalnya ubi goreng atau apa segala macam. Kemudian ada orang kota datang ke kampung kita. Dia bilang, ayo kita ke kota. Di kota kita akan makan apa begitu ya, makan pizza, makan apa. Kita tidak tahu apa itu pizza, apa itu ini segala macam. Mungkin kita tidak akan tertarik. Nah, makanya orang kota ini akan mengatakan, oh di situ ada makanan seperti ini, tapi lebih lezat misalnya terlebih ini. Maka begitupun Allah Ta'ala alam, gambaran surga bagi kita adalah di surga sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kita bisa bayangkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran pendekatan supaya kita tertarik untuk masuk ke dalam surga.
Begitupun dengan masalah surga yang di bawahnya ada sungai-sungai. Kata surga atau kata jannah sebenarnya yang dimaksud di dalam ayat-ayat seperti ini maksudnya adalah seperti ini ya Mas. Jadi surga itu sendiri merupakan surga. Artinya surga itu namanya jannah, sebuah tempat yang sangat besar ya. Tetapi di dalam surga itu ada lagi namanya jannah. Jannah di sini maksudnya adalah kebun-kebun, taman-taman. Jannah itu artinya gambaran setempat yang sangat hijau, sangat rimbun. Jadi artinya ketika seseorang sudah masuk ke dalam surga, artinya sebuah ya mungkin kita katakan kerajaan atau apa sebuah dunia baru yang bernama surga. Di dalam surga itu atau di dalam dunia itu atau di atas tanah itu ada lagi namanya jannah. Jannah di sini maksudnya adalah kebun-kebun. Nah, kebun-kebun ini ada sungai-sungai di sekitarnya atau ada sungai-sungai di bawahnya. Jadi tidak kita katakan bahwa sungai ini ada di luar surga atau ada di bawah surga. Dengan mana di luar surga? Bukan, maksudnya sungai ini juga ada di dalam surga. Kemudian surga ini punya kebun. Nah, afwan, surga ini punya kebun-kebun taman-taman di dalamnya dan di sekitar taman atau di bawah taman itu ada sungai-sungai yang mengalir. Allah Ta'ala itu yang saya pahami, itu yang saya tangkap dari pertanyaan penanya dan itu yang maksud saya itu ya itu sepertinya itu yang iskal yang dipertanyakan oleh penanya dan itu jawaban dari saya Allah Ta'ala alam. Mikrofonnya kayaknya belum. Baik, Ustaz. Baik, pertanyaan yang selanjutnya Ustaz dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya, bagaimana hukumnya apabila para santri melaksanakan sholat malam di asrama? Lalu sebahagian dari mereka menjaharkan bacaan sholatnya, apakah sholat tersebut diperbolehkan? Dan bagaimana adab yang sebaiknya dijaga agar ibadah tetap khusyuk tanpa mengganggu teman-teman lain, khususnya bila bacaan itu juga dimaksudkan untuk merojaah hafalan Al-Quran mereka. Ya, Nah, Ustaz. Masya Allah. Ya. Eh, jadi ibadah juga tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk mengganggu orang lain. Ya, subhanallah ya. Bahkan dalam konteks ibadah pun kita tidak dianjurkan untuk melakukannya dengan cara yang bisa. Bahkan kita ditekankan untuk tidak melakukan ibadah dengan model yang mengganggu orang lain. Apalagi kalau maksudnya adalah ibadah sunnah ya tentunya. Jadi mau kita membaca Quran dengan keras, eh, bahkan termasuk misalnya sholat dengan membaca Quran jangan jahar dengan suara yang keras, sampai-sampai mengganggu orang yang tidur. Artinya orang tersebut haknya untuk tidur dan dia mungkin juga mau tonji sholat tahajud tapi nanti atau mungkin dia sudah sholat tahajud dan dia sudah tidur hanya kita mengganggu mereka, maka jelas ini perbuatan yang kurang tepat apa meskipun alasannya untuk murojaah karena lagi-lagi prioritas bahwa murojaah itu maslahat pribadi, ya murojaah itu maslahat pribadi dan tidak boleh kita jadikan maslahat pribadi itu alasan untuk kemudian kita mengganggu hak kenyamanan orang lain ketika mereka juga mau beribadah atau mereka mau beristirahat. Jadi tetap hal tersebut tidak dibenarkan. Jadi silakan jahar secukupnya tanpa mengganggu orang lain. Allahu a'lam. Pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir. Ustaz. Tapi Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir. Masih dari hamba Allah. Bismillah, afwan Ustaz, mau bertanya, apakah kita wajib mengganti sholat yang terlewatkan pada saat lagi halangan? Ya, Baik Ustaz. jawabannya tidak ya. Jawabannya tidak. Yang diganti pada saat halangan haid itu hanya puasa. Adapun sholat maka tidak. Allahu a'lam. Baik, para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nampaknya sudah tidak lagi pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah, kita telah sampai pada penghujung acara kita pada malam hari ini. Semoga kajian ini menambah pemahaman kita tentang bagaimana menata ibadah kita agar tepat pada waktunya sesuai dengan kadar keutamaannya. Dan memang kita sekali lagi sebagaimana yang ditekankan oleh Ustaz kita tadi, itu kita membutuhkan ilmu, ya.
agama ini kadang memang ada hal-hal yang rumit, tetapi tidak serumit yang kita kira, dan insya Allah kita bisa memahami agama ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz kita, Ustadz Arfan Arifuddin, atas ilmu yang penuh dengan manfaat, dan kepada seluruh pemirsa yang telah berpartisipasi dalam pertanyaan-pertanyaan. Alhamdulillah, mari kita tutup dengan majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.